Jadi sebenarnya familiar nggak sih sama gambar-gambar tadi? Ya, betul. Jadi tadi adalah tampilan dari celah bibir dan celah langit-langit. Tapi sebenarnya apa sih celah bibir dan celah langit-langit itu? Celah bibir dan langit-langit ya. Oh, itu dalam bahasa kedokterannya disebut dengan cleft dan pupillet. Ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat celah tidak normal pada bibir bagian atas dan langit-langit mulut. Kondisi ini menyebabkan hidung dan mulut terhubung secara langsung. Penderita dapat mengalami salah satu saja atau keduanya. Celah bibir dan celah langit-langit merupakan kelainan yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, untuk celah bibir dengan atau tanpa celah langit-langit terjadi 1 dari 600 kelahiran. Sedangkan kasus celah langit-langit terjadi dari 1 dari 1000 kelahiran. Dan juga kasus celah bibir dan langit-langit ini 2 kali lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Wah, angka yang tadi disebutin itu merupakan jumlah yang cukup besar loh. Pantas saja kan familiar. Nah terus, sebenarnya kenapa sih celah bibir dan celah langit-langit dapat terjadi? Jadi gini loh Zi, Bunda-bunda dan Zia, untuk celah bibir dan juga celah langit-langit bisa disebabkan karena 2 faktor. Yang pertama ada faktor genetik dan yang kedua ada faktor lingkungan. Bunda-bunda dan Zia mungkin sudah tidak asing lagi dong dengan yang namanya faktor genetik. Nah, betul, faktor genetik itu adalah faktor yang diturunkan dari pihak ayah maupun ibu yang menderita celah bibir maupun celah langit-langit. Untuk faktor lingkungan, contohnya itu adalah zat-zat teratogenik. Apa sih zat teratogenik itu? Nah, zat teratogenik ini adalah zat-zat kimia yang bisa mempengaruhi perkembangan janin ke arah kecacatan. Oleh sebab itu, sebisa mungkin bunda-bunda untuk menghindari zat-zat teratogenik ini. Nah, selain kedua faktor utama yang tadi sudah disebutkan, kira-kira Zia tahu nggak nih faktor risiko lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya celah bibir dan juga celah langit-langit? Pasti nggak tahu kan? Oke, baik kita bahas. Nah, bunda-bunda dan juga Zia tahu nggak sih ternyata banyak sekali faktor risiko lain yang bisa menyebabkan terjadinya celah bibir dan juga celah langit-langit. Nah, diantaranya itu adalah ibu hamil yang mengkonsumsi obat penitoin atau lebih dikenal sebagai obat anti kejang, kemudian ibu hamil yang ternyata terinfeksi virus rubella, dan juga ibu hamil yang ternyata harus melakukan kemoterapi. Tapi Zi, nggak cuma itu loh bunda-bunda faktor-faktornya. Ada lagi nih. Tapi aku sedih. Soalnya ini disebabkan karena kesalahan dari ibu hamil itu sendiri. Seperti ibu hamil yang masih tetap merokok atau ibu hamil yang tetap minum alkohol. Juga ibu hamil yang ternyata kekurangan asam folat. Makanya bunda-bunda calon ibu sayangi anaknya yuk. Jadi jangan sekali-kali merokok atau minum alkohol ketika hamil, dan juga harus memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi sewaktu hamil ya bun. Nah itu semua sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan celah bibir dan juga celah langit-langit. Nah, berarti harus diingat tuh apa aja faktor-faktor yang menyebabkan celah bibir dan celah langit-langit. Sekarang, apakah ada yang tahu bagaimana proses terjadinya celah bibir dan celah langit-langit? Iya, betul. Mari kita simak penjelasannya. Pada masa kehamilan, saat proses pembentukan wajah, terjadi migrasi sel-sel tubuh ke daerah wajah untuk membentuk jaringan tulang dan juga jaringan otot. Nah, pada penderita celah bibir dan celah langit-langit, terjadi kegagalan penggabungan antara ruas tulang hidung bagian tengah dengan rahang bagian atas, baik di satu sisi maupun di kedua sisinya, sehingga menimbulkan suatu celah. Celah dapat terjadi pada bagian bibir atas saja, atau bisa juga melebar lebih jauh ke rahang atas dan langit-langit mulut. Jika kegagalan proses penggabungan juga terjadi pada langit-langit mulut, maka akan menyebabkan adanya celah pada bibir dan celah pada langit-langit mulut, yang akan membentuk kelainan bibir sumbing dan celah pada langit-langit. Normalnya, proses penggabungan langit-langit mulut dimulai pada minggu ke-8 kehamilan, dan berlanjut hingga minggu ke-12 kehamilan. Celah langit-langit mulut terjadi karena kegagalan proses penggabungan baik menyeluruh ataupun total maupun sebagian. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa hal, yaitu adanya kelainan pada gen yang mengatur perkembangan, pertumbuhan, kematian, perlekatan antar sel,
pensinyalan sel, serta adanya gangguan-gangguan pada fungsi sel yang disebabkan oleh lingkungan ataupun gabungan keduanya. Faktor lingkungan dan genetik saling mempengaruhi dan berperan sangat penting dalam terjadinya bibir sumbing dan celah langit-langit. Oh gitu ya. Terus gimana sih cara mencegah celah bibir dan celah langit-langit? Jadi gini loh Zia dan juga bunda-bunda, cara agar bayi yang lahir ini tidak menderita celah bibir ataupun celah langit-langit. Salah satunya adalah mengonsumsi asam folat. Tapi apa pentingnya sih asam folat? Dari tadi asam folat, asam folat. Jadi gini loh bunda-bunda dan juga Zia, asam folat itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ternyata ditemukan sangat baik loh untuk ibu hamil karena ditemukan bahwa asam folat ini bisa menurunkan risiko penyebab terjadinya celah bibir dan juga celah langit-langit. Tapi jangan hanya mengandalkan asam folat ya bunda-bunda. Bunda-bunda sekalian juga harus menghindari faktor-faktor risiko dan juga faktor penyebab terjadinya celah bibir dan juga celah langit-langit. Gitu sih. Nah, kalau misalnya nih sih ya, kalau misalnya si bayinya ini lahir sudah dalam keadaan celah bibir atau celah langit-langit, bisa juga dilakukan perawatan nih sih. Mau tahu kan gue perawatan apa yang bisa dilakukan? Nah, perawatan-perawatan yang bisa dilakukan apabila bayi yang lahir ini sudah menderita celah bibir atau celah langit-langit itu ada dua. Ada operasi primer dan juga operasi sekunder. Operasi primer ini terdiri dari labioplasti dan juga palatoplasti. Nah, untuk operasi sekunder, ada operasi penutupan fistula, kemudian juga ada operasi untuk bicara, dan yang ketiga adalah revisi bibir. Setelah operasi primer maupun sekunder, sayangnya bekas operasi masih akan terlihat sampai mereka dewasa dan terkadang mereka jadi kurang pede. Dan juga terdapat masalah komunikasi seperti kurangnya kemampuan berbicara dan berbahasa. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagai orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak terkait kondisinya. Jujur kepada anak terkait kondisinya yang sebenarnya agar anak mampu menerima dirinya. Sebagai orang tua juga perlu mencari berbagai informasi terkait apa itu celah bibir dan celah langit-langit, serta bagaimana cara penanganannya. Pengembangan keterampilan sosial juga diperlukan oleh anak. Ajari anak cara menghadapi bulian di lingkungan sekitarnya, dan ajari pula anak untuk memulai percakapan serta bermain dengan teman-teman sebayanya. Tidak lupa, sebagai orang tua, kita juga jangan sampai malu terhadap kondisi yang dialami sang anak. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang apa itu celah bibir dan langit-langit, penyebab, proses terjadinya, cara mencegah, dan penanganannya. Makin paham kan sekarang? Oke, segitu dulu penjelasan dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat ke depannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.